Terkadang mahkota di kepala bisa membuatmu sempurna atau bahkan sebaliknya. Selamat datang di Awasanting, dan kali ini kami pilihkan 7 karakter anime yang punya gaya rambut absurd dan tentunya buruk untuk ditiru. Sering kita melihat karakter sempurna dalam dunia anime. Punya wajah yang rupawan, busana yang menarik, dan tentunya gaya rambut yang stylish. Tapi di dunia manapun butuh keseimbangan, termasuk di dunia anime. Di daftar ini, kita akan melihat berbagai karakter dengan desain, khususnya rambut, yang bisa membuat peran mereka di dalam animenya tercoreng akibat salah memilih gaya rambut. Tak peduli seberapa besarnya peran mereka di dalam animenya, kalau gaya rambutmu buruk, itu tak akan membantu. Jadi, ayo kita mulai daftarnya. Nomor 7, Ishigami Senku. Tak seberapa peduli kami dengan ilmuwan jenius yang menciptakan kemudahan di dunia batu. Saat kamu melihatnya pertama kali, kami yakin di dalam hati kamu tertawa melihat rambutnya. Dan bayangkan ia seperti sayuran pelengkap di masakan ibumu. Yang kami maksud, daun bawang. Oke, dunia sudah lebih hijau dan natural. Tapi tidak juga senatural ini, bukan? Hampir semua peralatan bisa diciptakan oleh Senku, demi kemudahan ia dan juga Ishigami Village dalam mengarungi kerasnya Stonemoor. Terlebih, Tsukasa akan mengancam dengan serius di season kedua. Semua peralatan yang dibutuhkan sudah dibuat. Semua material yang mudah didapat ataupun yang sulit sampai harus bertaruh nyawa sudah ditemukan. Menciptakan ini dan menciptakan itu. Tapi kenapa ia tidak menciptakan alat pencukur untuk dirinya sendiri? Nomor 6, Kenpachi Zaraki. Kuat, hebat, tahan pukul, itu semua tak akan menjamin kamu memiliki selera yang baik dalam menata rambut. Dan coba tanyakan saja kepada Kapten Divisi 11, Kenpachi Zaraki. Bertarung adalah kesenangan tersendiri bagi Kenpachi Zaraki. Semakin kuat lawannya, semakin bergairah untuk ditaklukkan. Dan itu juga yang dirasakan oleh Ichigo. Mengintimidasi dengan tubuh besarnya, terlebih ia punya wajah yang sangar, scar yang panjang, dan penutup mata yang misterius. Sebelum melawannya, mungkin kamu akan kabur terlebih dahulu. Tapi dengan semua kebengisan itu, lihatlah rambutnya. Begitu runcing dengan lonceng kecil di setiap ujungnya. Kami paham, sebagai seorang kapten, terlebih dengan gaya Kenpachi, rambut tidak jadi soal. Tapi ini adalah komponen yang akan membuat lawan sedikit tertawa di dalam hati. Membuat kengerian dari Kapten Divisi 11 ini, turun sekitar 10-20%. Dari apa yang kita lihat dari ujung kaki sampai wajah, lalu rusak berkat rambut runcing yang aneh dengan lonceng yang bahkan entah apa fungsinya. Nomor 5, Bobobo. The super fist of the wobbly nose hair! Jelly nose hair, attack! Apa yang absurd dari karakter ini? Semuanya, bahkan animenya saja sudah absurd. Mungkin ia cukup bangga memamerkan bulu hidung panjangnya, dan itu yang menjadi senjata andalan Bobobo. Mematikan? Tentu saja iya. Begitu banyak varian jurus dari hanya selai bulu hidungnya saja. Menerobos lubang hidung lawan, membanting dengan bulu hidung, menggunakan upil sebagai senjata, dan apapun yang berhubungan dengan hidung, dialah expertnya. Tak hanya soal hidung, tapi rambutnya juga aneh. Kamu pikir rambut dengan gaya afro dengan warna pirang mencolok, ia semir di salah satu salon langganannya? Tidak, itu adalah emas 24 karat. Yap, sebelum kamu tertawa, itulah adanya. Pahlawan mana yang cukup bodoh untuk menyematkan benda berat di atas kepalanya? Bahkan sebelum menghajar lawan dengan bulu hidungnya, lehermu sudah terkilir duluan. Tapi kami tidak bisa berdebat karena animenya saja sudah konyol untuk dipelajari. Nomor 4, Franky. 2 tahun terdampar di Bajimoa sudah cukup membuat Franky menjadi lebih aneh lagi. Tentunya dengan banyak senjata canggih ala Inspektur Gadget. Franky yang dulu punya penampilan seperti Popeye sang pelaut, dengan rambut berjambul layaknya Ace Ventura. Dan itu saja sudah terlihat aneh. Tapi setelah 2 tahun, penampilannya berbeda dan tentu saja rambutnya juga berbeda. Jangan terkecoh dengan rambut pendeknya yang sekarang. Saat ia sudah bosan, ia bisa merubah tatanan rambutnya menjadi apa yang ia suka. Cukup dengan menekan hidung selama 3 detik, dan hasilnya... Kami yakin banyak blueprint yang Franky pelajari di tempat Vengapunk, salah satunya membuat bagaimana cara menata rambut sekonyol mungkin tanpa harus menggunakan sisir.
Dan semua gaya rambut yang pernah ia perlihatkan sangat cocok dengan kepribadian eksentriknya, dan sangat buruk untuk kamu yang normal. Nomor 3, Mr. Tree. Oke, kami tahu kamu adalah salah satu anggota penting dari Baroque Works. Tapi bisa tidak dengan hanya menggunakan kalung emas ataupun sebuah pin besar sebagai identitas diri. Dengan rambut seperti itu, ia terlihat mencolok, konyol, dan bodoh. Bahkan dari kejauhan di padang pasir, ia mudah dikenali oleh Vivi sebagai anggota dari organisasi yang ingin menghancurkan kerajaannya. One Piece adalah gudangnya karakter aneh. Di sudut lautan manapun kamu berlayar, kamu akan menemukan orang aneh. Dan salah satunya, Galdino, a.k.a. Mr. Tree. Dari 12 anggota Baroque Works, ia yang paling pintar dan juga licik. Penuh dengan perhitungan, tapi tetap saja lemah meskipun sudah memakan buah iblis. Dan selemah itulah, ia memilih tatanan rambut. Butuh banyak hairspray dan gel untuk membentuknya, dengan sedikit sumbu kecil di ujung rambutnya. Bahkan saat Luffy memenangkan pertarungan melawan Crocodile, mungkin ia masih belum selesai menata rambutnya di barbershop. Watashi ga Mr. Tree da to barete shimau ga ne. Nomor 2, Ragyo Kiryuin. Mungkin ini yang disebut dengan rambut jutaan dolar, atau ia menyisipkan panel LED ke sela rambutnya. Entahlah. Seorang ibu yang memiliki 2 orang anak, elegan dan dibanjiri dengan kemewahan. Terlebih ia adalah seorang CEO dari Revox, penguasa pasar di bidang pakaian. Tapi itu semua tidak menjamin ia punya gaya berbusana yang baik, terlebih rambutnya yang aneh. Baginya itu mengesankan, tapi bagi kami itu sangat menggelikan. Apa yang kamu lihat dari penampilannya ini tak akan pernah mencerminkan sifat Ragyo yang kejam, sombong, dan dingin, yang bahkan tega membuat 2 anaknya menjadi sebuah percobaan. Cahaya menyilaukan dari sela rambutnya, itu ide yang buruk. Bukannya mengintimidasi lawan, tapi orang-orang akan berkumpul untuk menyaksikan fenomena yang bahkan jauh lebih langka dibandingkan Aurora Borealis. Nomor 1, the one and only Yami Yugi. The unstoppable Exodia. Impossible! Kami sangat yakin, dimanapun kontes rambut raneh di penjuru dunia ini digelar, Yami Yugi pasti akan memenangkannya dengan sangat mudah, seperti ia memenangkan Battle City saat melawan Merrick. Sudah jadi rahasia umum, kalau hampir semua karakter di anime Yu-Gi-Oh! Punya tatanan rambut yang aneh, tapi Yugi adalah inspirasi dari semua karakter tersebut. Bagaimana Kazuki Takahashi mempunyai ide untuk mendesain remaja dengan rambut runcing berbentuk bintang dengan poni runcing di setiap sisinya. Terlebih lagi dengan warna rambutnya yang tidak sekali itu. Sangat kaku, bahkan angin topan pun tak akan bisa merusaknya. Dan mungkin faktor ini yang membuat Seto Kaiba meremehkannya waktu mereka berduel untuk pertama kalinya. Kami jamin, siapapun yang meniru rambut dari Raja Duel ini, kamu akan terlihat sangat konyol meskipun kamu adalah pria yang tampan. Jangan lupa tinggalkan komen dan like apabila kalian suka dengan pilihan kami. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update video kami selanjutnya.